Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi mengajarkan kita untuk selalu memberikan layanan bimbingan dan konseling walaupun di tengah keterbatasan. Saya Supriyadi, mahasiswa PPG Universitas Sanata Dharma. Pada hari ini Rabu 18 November 2020 akan mempraktekkan layanan bimbingan klasikal sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Oke. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini ya, agar nanti kegiatan kita berjalan dengan lancar dan apa yang kita bahas dan kita diskusikan dapat bermanfaat untuk kalian semua, kita berdoa terlebih dahulu. Coba saya minta untuk Mbak Arinda memimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mbak Arinda ya, karena sudah membantu Pak Pri untuk memimpin berdoa. Kegiatan pada siang hari ini ya, ini nanti kita akan membahas tentang kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kalian ya. Pada hari Rabu ini tanggal 18 November 2020 kita akan melakukan kegiatan layanan klasikal ya. Tujuan yang pertama agar kalian nanti dapat menggali kelebihan apa yang kalian miliki. Yang selanjutnya setelah itu kalian dapat merumuskan apa saja yang kalian miliki terkait tentang kelebihan yang ada pada diri kalian, terutama kelebihan yang positif ya. Yang selanjutnya setelah kalian dapat mengetahui ya kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kalian, kalian dapat mempraktekkan secara langsung khususnya pada kehidupan sehari-hari ya. Kebanyakan individu ataupun siswa ya, khususnya yang ada di SMA PGRI 2 Kayen, itu mereka hanya mengetahui kekurangannya saja. Kebanyakan mereka pesimis ya. Saya sudah merasa tidak mampu dulu, padahal ya sebenarnya mereka mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa jika mau digali. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan atau kita masuk ke materi pada siang hari ini, Pak Pri punya sebuah permainan ya, yang namanya quizzes ya. Silahkan nanti kalian secara bebarengan untuk menjawab. Silahkan siapa saja yang bisa langsung menjawab ya, tidak ada urutan harus saya dulu atau Mas Bagus dulu, tidak usah seperti itu, langsung siapa saja yang mau menjawab langsung. Oke. Sebentar saya tampilkan ya. Sudah? Belum? Sudah, Pak. Oke. Silakan bisa dimulai ya. Hitungan 3 sampai 1 nanti langsung. Tidak usah menunggu aba-aba dari saya. Oke. Oke, ayo silakan. Yang pertama. Belum terlihat, Pak. Belum? Belum. Sudah? Yo, silakan. Apa? Oke. Memikirkan permainan. Memikirkan permainan. Yang lainnya? Memikirkan hitungan. Hitungan. Ada lagi? Makanan. Terus? Memikirkan permainan. Permainan. Jawaban paling banyak ya. Oke, coba kita klik. Oh, ternyata jawabannya salah. Lanjutnya nomor 2. Ayo. Kelebihan diri.
Kelebihan diri? Kelebihan diri. Kekuatan. Oke, benar sekali. Selanjutnya. Ayo cepet. Kemampuan. Oke. Lanjut. Menurut kalian, anak bagaimanakah gambar tersebut? Berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus? Bentar dulu, Pak. Sedang olahraga. Ayo. Olahraga, tapi kayak gitu. Olahraga. Olahraga? Anak dewasa. Anak dewasa. Dewasa. Sedang olahraga. Sedang olahraga. Oke. Jawab. Betul sekali. Lanjutnya. Kemampuan yang dimiliki pada gambar tersebut adalah Musik. musik. Oke. Yo. Salah satu kelebihan Menyanyi. diri adalah menyanyi. Menyanyi. Betul. Yo, pertanyaan terakhir. Perasaan untuk mencoba dan memahami sesuatu secara mendalam disebut Ingin tahu. ingin tahu? Coba-coba. Tahu. Minat? Ingin tahu. Ingin tahu. Ingin tahu? Minat, Pak. Minat? Minat. Oke. Jangan tertipu. Selanjutnya, terima kasih. Oke. Itu tadi ya sedikit pengantar untuk kita berdiskusi pada hari ini ya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi ya. Nanti silahkan kalian cermati, di sini ada sebuah video yang kaitannya tentang kemampuan yang ada pada diri kalian ya. Silahkan nanti kalian cermati video yang Pak Pri tampilkan. Nah setelah itu silahkan nanti kalian kaitkan, mulai saat ini silahkan kalian kaitkan dengan diri kalian. Nah setelah itu kalau sudah selesai menonton video, saya akan memilih salah satu di antara kalian untuk merefleksikan diri kalian yang selama ini kemampuan kalian sudah dikembangkan itu seperti apa, yang sudah diketahui seperti apa ya, atau mungkin kelebihan kalian itu mungkin sudah pernah dikasih tahu oleh orang lain tetapi kalian tidak percaya diri ya. Silahkan, ini ada sebuah video, silahkan diperhatikan. Dari pengalaman gue nge-mentoring banyak klien, gue cukup banyak menemukan masalah di mana orang-orang tuh fokus banget sama kelemahan yang dia punya. Sampai mereka nggak bisa mengenali dan menemukan sebenarnya kelebihan mereka itu apa. Nah, dan ini juga mungkin terjadi kepada lo. Biasanya orang-orang seperti ini lebih fokus pada kekurangan dibandingkan kelebihan. Kalau misalnya ditanya kekurangannya apa, langsung bisa nyebutin, banyak malah. Tapi pas diminta nyebutin kelebihan, biasanya orang-orang ini malah jadi bingung dan mikirnya lama banget, sampai akhirnya balik lagi fokus ke kekurangannya. Nah, jadi karena terbiasa fokus sama kekurangan, akhirnya kita pun seringkali mengabaikan kelebihan kita. Bahkan mungkin kita nggak tahu kelebihan kita tuh apa gitu. Dampaknya kita jadi ngerasa sering banget salah ngambil keputusan, ngerasa gak pede sama diri sendiri, dan sering ngerasa gak puas dengan usaha yang kita lakuin. Kalau misalnya sekarang lo ngerasa ada di posisi ini, maka lo lagi nonton video yang tepat. Kenapa? Karena di video ini gue bakalan ngebahas mengenai pengertian kelebihan, pentingnya mengetahui kelebihan diri kita sendiri, dan yang pasti, cara untuk mengetahui kelebihan diri kita. Lo tonton video ini sampai habis dan jangan lupa buat klik tombol like dan subscribe supaya lo gak ketinggalan video selanjutnya dari 1%. Pertama-tama, yang harus dibahas adalah si kelebihan ini. Banyak orang mengira bahwa kelebihan adalah bakat atau berasal dari bawaan lahir. Jadinya banyak orang yang ngerasa rendah diri, ngerasa bahwa dirinya nggak bisa ngelakuin sesuatu karena nggak berbakat di sesuatu itu. Padahal, belum tentu. Karena gini, kelebihan itu bisa lo pelajari sendiri. Bahkan kita nggak perlu punya bakat sama sekali untuk punya banyak kelebihan.
Nah, kelebihan itu apa? Kelebihan itu adalah ketika satu, lo melakukan suatu hal dengan baik. Yang kedua, lo menikmati melakukan sesuatu itu tanpa paksaan. Dan yang ketiga, lo merasakan kepuasan tersendiri saat lo sedang melakukannya. Ketika 3 hal ini ada, maka ini bisa dibilang adalah kelebihan lo. Kelebihan ini bisa macam-macam, mulai dari kreativitas, keterbukaan sama pengalaman, berpikir kritis, kepemimpinan, rasa bersyukur, dan lain sebagainya. Nah, tapi terus gimana dong kalau misalnya kita ngerasa nggak punya 3 hal itu gitu? Well, tenang aja, karena kayak yang gue bilang barusan, 3 hal ini tuh bisa banget dilatih dengan cepat. Yang paling penting adalah lo yakin dulu bahwa lo bisa berubah. Lo yakin bahwa lo bisa berprogres. Jadi itu ya, yang perlu lo tekenin pertama-tama adalah mindset bahwa lo tuh bisa berubah gitu. Progresnya nanti nggak apa-apa pelan-pelan, tapi lo harus yakin dulu bahwa lo bisa berubah. At least 1% aja perubahan lo setiap harinya. Nah, kalau lo udah yakin, sekarang kita tinggal ngebahas gimana caranya supaya lo bisa menemukan kelebihan diri lo. Nah, gimana caranya? Ada beberapa cara yang bisa lo lakuin. Pertama, lo bisa melakukan refleksi diri. Refleksi diri ini adalah cara untuk mengenali diri lo sendiri. Penting untuk mengenal diri lo sendiri karena gini, kalau lo gak kenal sama diri lo sendiri, maka lo gak akan pernah tahu kelebihan atau kekurangan lo. Coba deh lo lihat ke belakang dan lihat keseharian lo saat ini. Lo lakuin analisis terhadap kebiasaan lo, apa yang suka lo lakuin, dan gimana tanggapan orang lain terhadap diri lo. Apa sih yang ngebuat lo disukai atau dipuji sama orang? Apa sih hal yang membuat lo bangga sama diri lo sendiri? Apa sih hal yang ngebuat lo ditegur gitu? Atau nggak disukai sama orang lain? Nah, ini perlu lo coba refleksiin supaya lo tahu kelebihan lo apa, kelemahan lo apa, kebiasaan lo yang udah baik itu apa, dan apa kebiasaan yang masih bisa lo kembangin lagi gitu. Biasanya juga gue suka melakukan ini ke klien gue pas lagi mentoring. Saat mentoring biasanya gue akan minta klien gue untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan barusan, dan setelah mentoring mereka akan gue kasih worksheet supaya bisa merefleksikan hal-hal yang terjadi sehari-hari. Contohnya worksheet gratitude journal. Biasanya klien gue harus melakukan tugas berupa worksheet ini setiap hari selama 2 minggu. Tugas ini berguna supaya mereka bisa lebih peka terhadap diri mereka sendiri dan menganalisis hal-hal yang terjadi setiap harinya. Lo bisa lihat ya di videonya worksheetnya kayak gimana. Worksheet ini Oke, ya. Itu tadi ya video tentang kelebihan yang ada pada diri seseorang. Silahkan, yang pertama saya ingin dari kalian semua ya menuliskan di kolom chat ya, silahkan dituliskan minimal 2 ya, silahkan dituliskan di kolom chat minimal 2. Setelah itu nanti saya akan meminta kalian untuk merefleksikan dari kelebihan yang kalian tuliskan di kolom chat tersebut. Saya kasih waktu 2 menit. Yuk silahkan. Oke, ini sudah ada ya yang sudah menuliskan. Yang pertama dari Mas Bagus Mukmin. Kelebihan saya yang pertama, saya disiplin, Pak. Oke, yang kedua, sopan santun selalu dijaga. Oke. Selanjutnya ada Mbak Bintang Irani. Ini adalah kelebihan dalam hal keterampilan tangan, menjahit. Oke, selanjutnya dia juga suka bermain badminton. Selanjutnya suka membuat puisi. Oke. Yang selanjutnya ini Mbak Rospita Atut. Yang pertama, percaya diri, tidak mudah menyerah, dan mampu bekerja dalam tim. Oh, Mbak Bintang ini salah. Coba diulangi lagi nggak apa-apa. Diketik lagi di bawahnya ya. Terus selanjutnya ini ada, ini siapa ya? Pantang menyerah, menyukai hal-hal baru. Oke. Gemar belajar hal baru. Selanjutnya Mbak Eni, memasak dan menjahit. Oke. Coba saya pengen lihat kameranya diaktifkan semua, dihidupkan, biar saya tahu kalian lebih semangat atau tidak. Oke, Mbak Via masih semangat ya? Oke, Mbak siapa ini? Mbak Nur Aini. Oke, nggak mendengar. Mbak Eni
Semangat ya, masih ya. Oke. Mas Dida. Ya Pak, Oke, semangat. masih semangat. Oke. Selanjutnya, silahkan kalian tadi sudah menuliskan di kolom chat tentang daftar kemampuan atau kelebihan yang kalian miliki. Saya ingin dari kalian siapa yang mau merefleksikan ya, berdasarkan apa yang sudah kalian tulis di kolom chat tadi, dikaitkan dengan video yang sudah kalian tonton. Ayo, siapa? Mas. Saya, Pak. Oke, Mas Mukmin, silahkan. Jadi saya akan merefleksikan dari hasil chat yang saya tulis tadi, yaitu disiplin, sopan, dan juga tanggung jawab. Jadi dengan adanya kelebihan yang ada pada diri kita, seperti diri saya, seperti disiplin, sopan, dan tanggung jawab, itu menjadikan diri saya ini siap dalam rencana, cita-cita, dan juga persiapan saya yang akan datang. Oke. Jadi menjadikan diri kita ini selalu siap dan juga sejalan dengan apa yang sudah saya tujuan, rencana, dan cita-cita untuk melindungi, mengayomi, dan juga mendisiplinkan masyarakat. Nah, jadi itu kelebihan saya berkaitan dengan cita-cita saya, Pak. Oke. Jadi Mas Bagus Mukmin kelebihannya itu lebih dikaitkan dengan cita-citanya ya. Jadi selama ini Iya, Pak. atau saat ini kalau dia melakukan hal-hal yang disiplin, sopan santun, dia mempunyai harapan ya. Harapannya adalah ke depan kalau dia selalu disiplin akan mudah untuk meraih cita-cita. Seperti itu ya Mas Bagus Mukmin ya. Iya, Pak. Oke, Betul, Pak. selanjutnya gantian yang perempuan. Ayo siapa? Mbak Atut? Saya Oke, silahkan. terkait dengan kelebihan saya untuk percaya diri, mampu bekerja dalam tim, dan Oke. juga tidak mudah menyerah, itu sudah terbukti dari setiap saya mengikuti lomba karya tulis ilmiah. Tidak dalam mengikuti lomba karya tulis ilmiah, sekali pelaksanaan, sekali mengikuti saya tidak langsung berhasil, tetapi saya juga pernah jatuh dan kemudian saya bangkit, saya belajar dari sebuah kegagalan dan juga pengalaman, dan alhamdulillah dalam lomba berikutnya saya mampu membuktikan dengan semangat yang sangat luar biasa. Oke, terima Semua itu tidak kasih. terlepas dari doa dan bimbingan Iya. dari Bapak Ibu. Terima kasih ya Mbak Atut Terutama Pak ya. Sri. Iya, Oke, Pak. jadi Mbak Atut karena dia kelebihannya adalah percaya diri dan tidak mudah menyerah. Nah, setelah itu dikaitkan dengan prestasinya yang ada di sekolah ya. Jadi karena dia selalu percaya diri dan tidak mudah menyerah, dengan mengikuti berbagai lomba walaupun sudah pernah kalah tetapi dia tetap berusaha ya untuk berlatih. Semacam itu ya Mbak Atut ya. Oke, terima kasih. Ada lagi Ya. yang lainnya? Mas Alif? Mas Alif Ilham, halo. Jangan tersenyum saja. Oke. Suaranya? Jadi kelebihan saya itu tadi tidak pantang menyerah dan belajar hal baru. Nah, jadi karena di SMA ini saya mengikuti lomba karya tulis ilmiah berupa penelitian, di sana kita mengkaji hal baru dan diharuskan dalam melakukan penelitian itu tidak cepat menyerah untuk mendapatkan hasil yang maksimal, serta tak hanya di bidang itu saja. Dengan gemar belajar hal baru, saya sangat bersemangat untuk menggeluti berbagai bidang yang ada di SMA PHP 2 lain. Coba. Mas Alif Ilham ya. Sepertinya saya kurang mendengar suaranya ya. Mungkin bisa dituliskan di kolom chat saja ya. Nggak apa ya. Mungkin ada kendala dengan mikrofonnya Mas Alif. Tulis saja ya. Oke. Baik, Oke, saya lanjutkan lagi ya. Tadi sampai Mas Alif Ilham ya. Silahkan. Tadi sudah menuliskan tentang daftar kelebihan yang kalian miliki. Setelah itu kalian tadi juga sudah merefleksikan ya. Tadi Mas
Bagus Mukmin, Mbak Atut, Mas Alif Ilham juga sudah merefleksikan kaitannya dengan kelebihan yang kalian miliki, ya, dengan apa yang kalian sudah tonton tadi pada video yang pertama, ya. Untuk selanjutnya, silahkan kalian rumuskan, ya. Oke, ini. Oke. Silahkan kalian rumuskan, ya, dari beberapa kelebihan yang sudah kalian tuliskan tadi dan dari beberapa yang sudah kalian tuliskan tadi dan sudah kalian refleksikan, ya. Silahkan kalian rumuskan. Yang pertama tadi, ya, misalkan kelebihan kalian tentang disiplin, ya. Setelah itu bagaimana pengembangannya untuk kedepannya, ya. Silakan kalian buat suatu rumusan, ditulis di kertas, ya. Kalau tidak seperti yang saya share kemarin di WA, ya, itu sudah ada beberapa yang sudah membuat. Itu salah satu tugas kalian ketika selesai materi ini, pembahasan tentang topik kelebihan yang ada pada diri kalian. Oke, silahkan nanti dituliskan di kertas, ya. Di akhir kegiatan layanan klasikal ini nanti silahkan ditunjukkan ke saya. Oke, ya. Ayo silahkan dituliskan di kertas saja kelebihan kalian itu seperti apa yang pertama. Setelah itu rumusan masalahnya seperti apa untuk mencapai agar kelebihan kalian itu dapat maksimal, dapat tercapai. Oke, ada yang sudah? Oke, ini ada Mas Alif sudah menuliskan. Coba ditunjukkan ke kamera. Oke, sambil menunggu Mas Kalau Alif sudah langsung Ilham. ditunjukkan ya, Pak. Ada yang sudah, coba. Siapa? Ya, Pak. Mana? Oke. Bisa dibacakan, Mas Mukmin? Bisa, Pak. Oke, silahkan dibacakan. Yang pertama tadi, setelah kalian setelah Mas Bagus Mukmin mengetahui, ya, tadi kan kelebihannya seperti apa sudah diketahui. Setelah itu bagaimana untuk mengembangkannya agar harapannya Mas Bagus Mukmin tadi dapat tercapai. Silahkan, yuk. Ya, jadi di sini ada 2 soal ya, Pak. Ya. Yaitu soal yang pertama, tuliskan kembali 3 kelebihan-kelebihan positif yang kita miliki. Yaitu yang pertama, sopan, yang kedua, disiplin, dan yang ketiga, tanggung jawab. Dan untuk soal yang kedua, buatlah uraian singkat tentang rencana pengembangan kelebihan yang ada pada diri kamu selama daring atau di rumah. Oke. Jadi dengan ini jawabannya ya, Pak. Dengan adanya kelebihan yang ada pada diri saya seperti disiplin, sopan, dan tanggung jawab, menjadikan diri saya siap dalam rencana pengembangan kelebihan. Sehingga sejalan dengan tujuan, rencana, dan cita-cita saya untuk mendisiplinkan, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat Indonesia. Jadi harus mempertahankan kelebihan-kelebihan yang saat ini kita miliki. Oke. Jadi untuk Mas Bagus Mukmin sudah dibuat, ya, dan dituliskan di dalam kertas tadi secara runtut, ya. Sudah dibacakan juga, mungkin semuanya juga sudah bisa mendengar. Nah, silakan itu disimpan dulu Mas Mukmin, ya, disimpan terlebih dahulu. Ya, karena yang nomor 3 itu kan belum diisi, ya. Itu untuk nanti. Yang lainnya sekarang coba Mas Ilham. Tadi Mas Ilham sudah menuliskan? Suaranya agak dikeraskan Mas Ilham, tadi tidak kedengaran, yo.
Ya, Sudah, Pak. weh, silahkan, udah kedengaran. Ini hasilnya yang sudah saya tulis. Oke, dibacakan saja. Yang pertama, tuliskan kembali kelebihan positif yang kamu miliki. Nah, yang pertama ada pangkat merah dan Ya. ada hal baru. Nah, yang kedua, buatlah orang tingkat tentang rencana pengembangan kamu, kelebihan yang ada pada diri kamu selama dari atau di. Jadi saya akan terus mengasah kelebihan dan kemampuan yang saya selama dari atau di rumah dan mengaplikasikannya dengan mengikuti sertakan event atau lomba-lomba lain, dan saya akan menggunakan kelebihan saya sebaik mungkin agar dapat menunjang seluruh aktivitas saya dan cita-cita saya. Suaranya masih belum kedengaran, Mas Ilham. Tadi sempat jelas tapi hilang lagi nih. Atau ditunjukkan ke kamera saja lebih dekat, bisa enggak ya? Mungkin susah ya? Tes. Oke, enggak apa-apa. Mungkin yang lainnya lagi, yuk silakan siapa yang mau menyampaikan terkait tentang yang pertama tadi ada kelebihannya. Setelah itu kalian sudah menuliskan rumusannya seperti apa, dan setelah itu kalian membuat rencana untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Ada ya? Mbak Atut, Mbak Via. Oke. Gini Mbak Atut, sudah dituliskan belum ya? Ya, Yang sudah Pak. Oke, sudah dituliskan di kertas. Silahkan untuk Mbak Atut menyampaikan biar temannya yang lain bisa mendengarkan. Ya, bentar ya Pak ya. Oke, Dari kelebihan-kelebihannya ya Pak. ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk kelebihan yang Atut miliki, yang pertama adalah percaya diri. Yang kedua, mampu bekerja dalam tim. Dan yang ketiga, tidak mudah menyerah. Oke. Uraian singkatnya, percaya diri. Yang pertama, poin pertama adalah percaya diri. Di mana Atut selalu percaya diri terhadap apa yang akan Atut lakukan dan apa yang sedang Atut lakukan. Yang kedua, mampu bekerja dalam tim. Bisa terbukti dalam beberapa organisasi yang sudah Atut ikuti di SMA PGI 2 Kayen, bahwasanya dalam sebuah organisasi kita dituntut untuk dapat bekerja sama dengan tim untuk menciptakan sebuah chemistry yang baik. Oke. Dan membuat gebrakan yang sangat luar biasa untuk SMA PGI. Oke, terima kasih. Tidak mudah menyerah. Ada lagi? Yang ketiga, tidak mudah menyerah. Hah? Berkali-kali gagal, berkali-kali juga Atut bangkit dan belajar dari sebuah kegagalan, serta belajar dari sebuah pengalaman. Terima kasih Pak Pri. Oke, terima kasih Mbak Atut ya. Untuk yang lainnya sudah tidak ada lagi ini yang mau menyampaikan. Oke, saya kira sudah paham semua ya. Nah, jadi setelah kalian tadi menyampaikan hasil rencana kalian yang akan dilakukan ya. Nah, tugas kalian yang terakhir ya. Bentar. Nah, silahkan ya. Setelah ini ya, 1 minggu ke depan kalian lakukan sebuah kegiatan yang dapat menunjang pengembangan kelebihan-kelebihan pada diri kalian. Caranya yang pertama, silahkan kalian dokumentasikan. Misalkan disiplin itu yang seperti apa? Misalkan disiplin mengerjakan tugas, ada tugas. Silahkan kalian dokumentasikan, baik itu foto maupun video. Dan yang kedua, buktikan dengan hasil karya. Misalkan karena kalian sudah disiplin mengerjakan tugas tepat waktu, hasil karyanya seperti apa? Otomatis nilai kalian akan maksimal. Itu contohnya seperti itu ya. Itu salah satu contoh yang diberikan dari Mas Mukmin tadi. Seperti itu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada? Ya, Pak. Mas Salib Ilham sepertinya ingin bertanya lagi. Karena berkali-kali tadi suaranya tidak terdengar ya. Oke, nggak apa-apa.
sebelum kalian untuk membuat atau menyerahkan tugas yang sudah saya berikan ya, saya kira kita melakukan sebuah peregangan tangan terlebih dahulu agar kalian tidak merasa tegang. Sepertinya Mbak Atut, Mas Mukmin, Mbak Nuraini tangannya selalu dikepalkan terus itu. Coba, yuk silakan diaktifkan kameranya semua. Mbak Atut juga, Mbak Nuraini, Mbak Niken, yuk. Ya, tangannya diginikan ya. Oke. Mbak Nuraini nggak apa ikut. Oke ya, silahkan. Sudah? Oke. Cukup. Ya, cukup. Apa yang dirasakan? Relax. Mbak Nuraini? Relax, Pak. Yang dirasakan? Seperti goyangan TikTok, Pak. Oke, jangan TikTok ya. Bagus Mumin anak TikTok. Oke. Ini tadi adalah tugas kalian yang sudah kalian buat tadi ya. Karena sebenarnya tugas ini beberapa pertanyaan ini sudah saya share ke kalian 2 hari yang lalu ya. Ini adalah yang beberapa pertanyaan yang sudah kalian jawab tadi dan sudah kalian jawab dengan baik ya. Selanjutnya sebelum kita akhiri ya pertemuan pada kesempatan siang hari ini, saya ingin salah satu di antara kalian untuk menyampaikan ya perasaannya, terus apa yang sudah didapatkan dari kegiatan layanan klasikal pada siang hari ini. Silahkan, siapa yang mau menyampaikan? Tidak usah saya tunjuk. Mbak Nuraini, monggo. Mas Alif silahkan. Tapi Mas Alif dengan catatan audionya diaktifkan yang bagus. Ya silahkan. Saya, Pak. Oke, Mas Bagus, silahkan. Ya. Jadi dari pertemuan kali ini yang saya dapatkan yaitu saya sadar bahwa kita harus menyadari kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita. Dengan adanya kelebihan dan kekurangan yang kita miliki, Ya. kita menjadi mudah dalam memposisikan diri kita di dalam sebuah profesi. Dan kita juga harus tahu kekurangan apa yang ada pada diri kita dan juga sadar sehingga dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita dan juga tahu porsi dan posisi. Oke, Pak. Sudah Sekian, cukup? terima kasih. Cukup, Pak. Sekarang tadi Mas Mukmin kan hanya menyampaikan apa yang didapatkan. Sekarang saya ingin bertanya ke Mbak Niken. Coba Mbak Niken diaktifkan ya. Silakan kameranya diaktifkan Mbak Niken. Oke, Mbak Niken. Untuk Mbak Niken sendiri, perasaannya bagaimana setelah mengikuti kegiatan klasikal pada siang hari ini? Banyak informasi yang saya dapat dari layanan klasikal kali ini, Pak. Cukup itu saja. Salah satunya yaitu Nah, saya bisa meningkatkan kelebihan yang saya punya yaitu dengan memasak. oh ya, kelebihannya memasak ya. Oke. Tadi untuk Mbak Niken sendiri kelebihannya memasak. Pengembangannya bagaimana tadi? Untuk pengembangannya, Pak, nanti kalau saya udah lulus SMA, Ya. nanti saya akan buat itu, Pak, restoran gitu loh, Pak. Oke, mau buat sebuah restoran ya. Oke, sebuah Iya. cita-cita yang luar biasa. Oke, terima kasih Mbak Niken ya. Iya, Pak. Jadi gini, silakan nanti ke depannya ya, tidak usah kalian merasa malu ataupun merasa takut. Misalkan ada hal yang sekiranya kurang paham ya, pada kesempatan kali ini dalam layanan klasikal ini masih ada yang belum dipahami, silahkan kalian bisa menghubungi Pak Pri lewat WA langsung, tidak apa-apa, ataupun misalkan ada kesempatan ingin bertemu juga tidak apa-apa, atau oh Pak, kita mengadakan sebuah kegiatan bimbingan kelompok untuk lebih maksimalnya, saya juga tidak apa-apa, tidak keberatan misalkan dari kalian untuk mengajukan layanan bimbingan kelompok, ataupun yang lebih
intern lagi, layanan konseling individu ataupun konsultasi, silahkan ya. Bisa disepakati dulu waktunya kapan, seperti itu. Oke ya. Saya tegaskan kembali lagi ya, bahwa kelebihan yang ada pada diri kalian ya, itu adalah suatu kemampuan ya yang ada dalam diri seseorang yang sangat berharga. Jadi misalkan Mas Mukmin dan Mas Alif Ilham itu kelebihannya beda-beda. Mas Mukmin kelebihannya disiplin, belum tentu bisa diterapkan oleh Mas Ilham. Mas Ilham tipikalnya adalah yang lemah lembut, tidak bisa seperti dengan Mas Mukmin. Jadi kelebihan yang ada pada diri seseorang itu berbeda-beda dan sangat berharga. Tapi khususnya kelebihan yang positif, jangan kelebihan yang negatif loh ya. Oke, bisa dipahami ya. Sebelum saya akhiri ya, tadi kan dari awal sampai akhir, kalau Mas Alif Ilham, Mas Bagus Mukmin tadi kan hanya tentang perasaannya, terus apa yang didapatkan. Sekarang saya ingin mengetahui dari kalian untuk merangkum yang sudah kita bahas dan kita diskusikan. Siapa yang mau membuat kesimpulan? Mbak Aini? Siap, singkat saja nggak apa. Oke, sudah open mic. Silahkan Mbak Nur Aini. Oke, kesimpulannya seperti apa? Saya yang mengikuti layanan bimbingan klasikal ini, menurut saya itu dari kita harus menerapkan sikap disiplin, percaya diri, dan tanggung jawab. Oke, terima kasih Mbak Nur Aini ya. Untuk yang lainnya saya kira juga sudah paham semua ya. Jadi itu tadi pesan saya, jangan lupa untuk tetap belajar dan silahkan dikembangkan kemampuan yang ada pada diri kalian. Karena sebentar lagi ya, beberapa hari ke depan kalian akan melakukan atau mengerjakan penilaian akhir semester ya. Mulai dari sekarang saya harapkan untuk giat belajar ya. Dan karena sudah tidak ada yang kita diskusikan lagi layanan klasikal pada siang hari ini, sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang sudah kita dapatkan dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih anak-anakku semua ya, karena sudah bisa bergabung untuk mengikuti kegiatan layanan klasikal pada siang hari ini. Dan Pak Pri akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.